Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nailisa Fitri and I'm with my partner Usratun Hasana. So in this video we're gonna talk about students and teacher competency in learning. Thank you. Okay, so the first we're gonna talk about what's the meaning of competency. Competency is ability that needed in doing for doing assignment based on knowledge, skill, and work attitude. Nah, untuk arti dari kompetensi sendiri atau makna dari kompetensi sendiri adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bekerja. Okay, for the next, what's the meaning of teacher's competency? Teacher's competency is ability of a teacher to doing their assignment with a proper obligation and responsibility. Jadi untuk pengertian kompetensi guru itu adalah suatu tugas yang dilakukan oleh seorang guru yang mana dilakukan dengan kewajiban yang layak dan pertanggungjawaban. And what's the meaning of student's competency? Student's competency is ability of a student that student should have after following a learning process. Nah, jadi untuk pengertian dari kompetensi seorang murid itu adalah kompetensi yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang murid yang mana kemampuan itu didapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran. After knowing what's the meaning of competency teachers and students, we're gonna talk about the competence, what kind of competency that students and teachers have. The first one is the competence of teacher. The teacher have a personality and a pedagogic competence. We're gonna talk about the pedagogic competence. According to government regulation on teacher, that teacher's pedagogic competence is the teacher's ability in learning management students who at least include the first one is understand insight or foundations of education. Jadi seorang guru itu harus memahami makna dari pendidikan yang akan diajarkan. And the second one is understand of student. Jadi tidak hanya memiliki pengetahuan dan wawasan terkait pembelajaran, seorang guru juga harus memahami karakter dari setiap muridnya. And the third is curriculum and syllabus development, yang mana berarti seorang guru tahu bagaimana cara mengembangkan silabus dan kurikulum di sekolah. Nah, yang terakhir itu the lesson planning atau rencana pembelajaran di dalam suatu kelas. Okay, so then we're gonna talk about the personality competence of teacher. Asian Institute for Teacher Education state that personal competencies include the first one is knowledge of social good custom as well as religion. Jadi seorang guru itu memiliki pemahaman yang baik terhadap sikapnya terhadap agama. The second is knowledge of culture and traditions. Seorang guru memiliki pemahaman tentang budaya dan tradisinya. Yang ketiga yaitu knowledge of the core of the democracy. Jadi seorang guru memahami apa sih inti dari demokrasi. The fourth is knowledge of aesthetic, yaitu pemahaman terhadap estetika atau sikap atau perilaku. Dan yang terakhir is have a social appreciation and awareness. Jadi seorang guru memiliki apresiasi dan kesadaran terhadap sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Nailisa Fitri. And next, I will continue presentation about professional competence. So, professional competence is the ability or mastery of subject matter and depth. Nah, jadi kompetensi profesional ini yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut Asian Institute for Teacher Education, kompetensi profesional guru yang meliputi 1. Understand and be able to apply the foundation education but philosophical, psychological, dan sebagainya. Yaitu guru dapat mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik secara filosofi,
psikologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu understand and apply appropriate learning theory with the level of development of the participant behavior educate. Nah, yaitu mengerti dan menerapkan teori belajar apa sih yang sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik. Yang ketiga, able to handle subject or field study assigned to him, yaitu mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya. Yang terakhir yaitu understand and be able to apply method appropriate teaching, mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai. Okay, the next slide is social competence. Social competence is the teacher ability to communicate and interact effectively and efficiently with student, fellow teacher, parents of student, and the surrounding community. Jadi kompetensi sosial ini yaitu kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam berinteraksi ini, guru harus mampu berinteraksi dengan satu, teacher-student interaction, yaitu interaksi antara guru dan siswa. Biasa sering kita temui saat siswa dan guru sedang berada di dalam kelas. Yang kedua, teacher-principal interaction, interaksi antara guru dengan kepala sekolah. Dalam interaksi ini sering dilakukan saat guru dan kepala sekolah sedang rapat. Yang ketiga, the interaction with colleagues, yaitu interaksi antara guru dan rekan kerja. Nah, biasa ini guru dan sesama guru ketika sedang di kantor pasti bakal terjadinya komunikasi dan interaksi. Yang keempat, teacher interaction with parents of student. Jadi interaksi antara guru dan orang tua siswa. Biasa dilakukan ketika ada pertemuan wali siswa dengan guru dan ketika mereka sedang bagi rapot. Yang kelima, teacher interaction with the community, yaitu antara interaksi guru dan masyarakat. Ketika di luar lingkup sekolah, pasti guru bakal berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, menurut Benjamin S. Bloom dalam Mansur Musli 2009, pencapaian kompetensi siswa meliputi 1. Ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan melatih otak, contohnya kemampuan seseorang untuk mengingat. Yang kedua, ranah afektif, berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga, ranah psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak. Nah, selain kompetensi tersebut, ada juga 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa. Yang pertama, critical thinking. Critical thinking adalah berpikir kritis. Berpikir kritis di sini yaitu siswa juga harus bisa mempunyai kemampuan menalar, memahami, dan juga membuat pilihan yang rumit. Yang kedua, komunikasi. Dalam komunikasi ini, siswa harus bisa berkomunikasi dengan baik, maka pesan yang disampaikan dalam berkomunikasi bisa diterima dengan baik. Dalam melakukan komunikasi, siswa juga harus bisa memahami situasi sekitar. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas yaitu seorang siswa harus bisa lebih berani untuk mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Yang keempat adalah collaboration, yaitu mencapai kesuksesan secara bersama-sama. Dengan melakukan kolaborasi ini, maka masing-masing pihak bisa mengisi kelebihan dan kemampuan atau kekurangannya masing-masing. What is relationship between a competency teacher and student with ICT? The teacher becomes a stakeholder. Corporate opinion states that the ICT utilization was determined by the extent to which a user knew the ICT function and the ability to use it. The use of technology can affect the form of teaching and learning process run well. Therefore, the mastery of ICT is a must for the teachers to improve their professionalism.
There are factors of this relationship is professionalism and pedagogical competencies. It can be support to be optimally studied and optimally beneficial for the learning and teaching process. Okay, that's all for me and Usratun Hasana. I hope you can understand what we already said. Thanks a lot for your nice attention. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.